Kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data Tokopedia dengan menggunakan API. Oke, jadi kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, saya sudah berbagi cara scraping data Tokopedia ini dengan menggunakan Selenium, kemudian Beautiful Soup dan Python ya. Selanjutnya ada cara yang lebih cepat ya daripada kita menggunakan Selenium, karena Selenium setiap kali akan scraping harus buka Chromium-nya dulu, sehingga setiap kali buka Chromium itu membutuhkan waktu. Ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan API-nya ya. Namun demikian, untuk penggunaan API ini kadang-kadang juga tidak mudah ya. Jadi akan menjadi tantangan tersendiri. Oke, kita mulai aja, kita inspect dulu datanya. Kita cari dulu produknya ya. Kemarin kita menggunakan kita cari handphone, sekarang juga kita cari handphonenya. Prinsipnya sama aja, Anda bisa tinggal masukkan aja barang yang akan Anda cari. Untuk kasus ini saya menggunakan handphone aja, karena yang kemarin juga menggunakan handphone di video yang sebelumnya. Anda juga bisa cari dengan cara search yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah kita inspect, kita cari, kita gunakan network ya, di network. Kemudian kita refresh dulu datanya. Selanjutnya Anda harus cari satu persatu ya, di mana lokasinya ya. Saya sudah temukan di set product query V2 ya, versi yang kedua ya. Jadi kalau Anda lihat di video tetangga ya, tetangga juga pernah ada buat cara scraping dengan menggunakan API, namun itu yang versi ketiga ya, itu tidak bisa diterapkan lagi di versi keempat ini, karena untuk yang versi ketiga jauh lebih mudah, karena di headernya sini metodenya adalah get ya. Kalau get itu lebih mudah. Kalau post ini Anda harus masukkan payloadnya, kemudian harus coba-coba ya, harus kita coba-coba sampai benar-benar keluar dulu ya. Setelah itu keluar, baru kita bisa scraping semua. Oke, kita masuk dari sini ya. Yang kita butuhkan adalah URL ini, kemudian metodenya adalah post. Kita masukkan juga payloadnya. Payloadnya adalah ini, payloadnya. Kemudian user agent ya. User agent kadang dibutuhkan, kadang tidak ya. User agent itu untuk mengidentifikasi apakah yang menjalankan robot atau bukan. Oke, kita mulai aja masuk dari sini, dari VS Code ya. Ini video yang pertama ya, code video yang pertama, scraping Tokopedia dengan menggunakan Selenium, Panda, Python dan Beautiful Soup ya. Kali ini saya akan menggunakan API aja. Kita akan mulai dari, kita bikin file baru, namanya saya namakan Topet API aja ya. .py. Selanjutnya Anda harus masukkan payloadnya ini. Dan selanjutnya Anda harus masukkan payload ini ya, URL-nya nih kita copy dulu deh. Kita tidak menggunakan URL ini ya. URL ini kita gunakan kalau kita menggunakan Selenium, tapi kalau untuk API kita langsung gunakan URL ini ya. Dengan API jauh lebih cepat, tapi tantangannya adalah di awal aja ya. Di awal ini cukup sulit. Kalau itu udah berhasil, selanjutnya akan sangat mudah. Oke, kita copy URL-nya. Kita buat namanya variabel URL adalah yang ini ya. Oke, selanjutnya payloadnya. Anda menggunakan payloadnya ini ya. Ini kita copy aja semua. Kita namakan
payload sama dengan gini ya. Ya rasanya begini ya paramnya ya. Anda harus hati-hati ya, kalau Anda salah memasukkan ini dijamin nanti hasilnya pasti salah ya, nggak akan keluar data yang akan kita scrap ya. Kita sesuaikan dengan ini. Yang pertama ada operation name-nya, kemudian ada variabelnya berisi param, kemudian ada query ya. Oke, selanjutnya Anda gunakan sintak ini ya. Kita deklarasikan atau kita bikin variabel rec ya. Rec artinya request sama dengan request.post, URL-nya adalah yang ini. Kemudian kita menggunakan JSON-nya kita isi dengan payload, kemudian ya kita jadiin ke bentuk JSON ya. Ini ada yang belum lengkap, kita harus import dulu library-nya yaitu request. Selanjutnya juga kita import JSON ya. Oke, selanjutnya kita save. Kita akan tes dulu, kita print apa yang terjadi dengan requestnya. Kita simpan, kita panggil Python, kemudian topet api.py. Kita lihat hasilnya ya. Ya, ini keluar semua ya. Artinya sampai di titik ini sudah berhasil ya. Kita kalau udah ini udah enak, ini udah mudah ini. Kita bisa scraping semua datanya ya. Berbeda dengan kita menggunakan Selenium yang kita scrap hanya halaman yang muncul ya. Jadi kalau Anda lihat video saya sebelumnya, halaman yang muncul waktu kita buka Chromium itu jumlahnya ada 13 ya, kadang 10. Nah, kalau untuk scrap 80 produk semuanya, Anda harus turunkan, kita akalin dengan menggunakan kita klik scroll down itu sampai titik bawah baru kita bisa scrap. Maka muncullah 80. Tapi kalau untuk API ini tidak perlu harus menggunakan itu, kita bisa langsung bisa langsung keluar ya semua di sini. Jadi 80-nya semua akan keluar ya, satu halaman penuh akan keluar. Oke, selanjutnya Anda masuk di struktur di sini ya, di preview sini. Kalau Anda lihat ya, ini ada data, kemudian ya kita akan tester dulu ya satu-satu ya. Kita mulai dari ini rasanya di produk ini ya. Ya, ini ada di posisi array yang ke-0 ya, yang ke-0. Kemudian di data, di bawah data ada ini ini kita copy aja ya. Kemudian di bawahnya itu ada data lagi, baru kita masuk ke produk ya. Kita lihat aja, kita panggil, kita bikin kita deklarasikan rows itu banyaknya baris ya. Adalah request array yang ke-0, kemudian di bawahnya ada data tadi ya. Di bawah data ada lagi yang namanya ini yang kita copy tadi, terus kemudian di bawahnya lagi ada data lagi, kemudian di bawahnya lagi ada produk ya. Ya, kita periksa ya, kita lihat di sini ya, ini 0 ya, yang ke-0, kemudian di bawahnya ada data ya, ini data, di bawahnya ada lagi ada insert produk V4 ya, kemudian di bawahnya lagi ada data lagi, terus di bawahnya ada produk ya, ini ya. Ini kalau kita jumlahnya ada 60 ya, jadi kalau kita print rows-nya maka jumlahnya harusnya 60 ya. Kita lihat aja, kita panggil, kita run. Oh sorry, itu menggunakan len ya, len ya. Begini len itu untuk menghitung jumlahnya berapa banyak ya. Kita lihat ya, harusnya keluarnya 60 ya. 60 itu adalah yang ini ya,
Jadi dari mulai 0, 1, 2 sampai dengan 59 ya. Ya, selanjutnya kita breakdown satu-satu. Kita mulai dari produk dulu ya. Produk itu ada di name ini ya. Kita copy aja produk yang ke 0 ya. Oke, kita gunakan looping for i in range. Range-nya mulai dari 0 sampai dengan panjang dari rows-nya ya. Gini. Kemudian untuk nama barang atau nama produk deh ya, nama produk sama dengan dia ada di posisi yang pertama yang ke i, selanjutnya di bawahnya lagi ada name ya. Ya, kita tes dulu satu dia apakah muncul. Kita harus mulai dari yang kecil dulu ya. Kalau ini berhasil kita bisa kembangkan lagi kalau lebih kompleks. Kita print dulu. Yang kita print adalah nama produknya. Oke, kita lihat dulu, kita tes. Ya, ada masalah ya. Must be integer or interless, not string. Oh ya, ini kurang rows ya, gini ya. Rasanya begini, kita coba sekali lagi. Ya, muncul semua ya. Muncul semua, kita kasih nomor aja deh. Nomor sama dengan i ya. Baru kita kasih ini yang kita cek dulu hasilnya. Ya, ini ya muncul ya. Nomor 0, Xiaomi dan seterusnya sampai dengan 59. Oke, sampai di titik sini udah oke. Selanjutnya kita kembangkan lagi yang lain ya. Yang lain yang kita butuhkan kalau di sini ya, selain nama produk ada harga ya. Jadi nama produk, kemudian ada harga ya, harganya yang ini ya. Copy dari atasnya aja lah biar nggak salah. Harga sama dengan ini yang price ya. Ini selanjutnya kita bisa kembangkan yang lain lagi, ratingnya. Selanjutnya selain ratingnya juga kita butuhkan nama ya. Selain itu kita membutuhkan ini ya, nama tokonya sama lokasi ya. Lokasi tokonya ada di kota mana ya. Ya, rasanya begini. Selanjutnya kita print semua, kita lihat hasilnya ya. Ya, rasanya begini. Selanjutnya kita running, kita lihat hasilnya ya. Ya, ini keluar semua ya. Dari sini kita bisa baca misalnya nomor yang pertama ada Xiaomi Redmi Note 10s ya. Kemudian harganya ini, kemudian ratingnya, kemudian nama tokonya, lokasi tokonya di kota mana ya, dan selanjutnya ya.
Oke, sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan kembangkan untuk semua produk ya. Jadi kalau untuk semua produk kita harus lihat dulu untuk yang di headernya sini ya. Kita lihat di payloadnya ya. Di payloadnya ini ada beda nih ya. Ini contohnya untuk yang page pertama. Kita copy aja. Yang berbeda itu rasanya ada di variabel ini ya, di param ini ya. Kita lihat aja nih, ini kita copy semua, kita copy, kita akan paste di sini ya. Ini untuk page pertama ya, kita perbesar dulu. Ini page pertama. Selanjutnya untuk page yang kedua, kita lihat page kedua, kita pindahkan ke halaman kedua ya. Ya ini ya, kita ambil 3 sampel aja ya, 3 halaman aja ya. Kita refresh ya, kita matikan dulu ini, kita refresh, kita lihat di payloadnya ya. Saya sudah pelajarin ini yang berbeda hanya di sininya, di payloadnya ini, di paramnya ya, di ini ya. Ini kita copy aja sampai di ujung. Yang lainnya sama ya, di param yang lainnya sama, yang operation name-nya sama, query-nya sama, hanya yang beda paramnya ya. Kita paste di sini ya, kita tandain dulu. Kita akan bikin sampel 3 ya, kita lihat polanya, patternnya seperti apa. Untuk halaman ketiga, kita klik di sini, kita matiin dulu, kita refresh. Yang di query ini, kemudian yang kita copy adalah di paramnya ya. Nih paramnya ini kita copy, kita paste di sini ya. Oke, selanjutnya kita lihat apa yang berbeda ya. Kalau Anda lihat di sini yang berbeda ini ya, page-nya ini page 1, ini page 2, ini page 3 ya. Selanjutnya apalagi yang berbeda? Yang berbeda berikutnya adalah di ya ini ya, start mulai dari 0. Yang page ke berikutnya, page kedua ini mulai dari 60. Yang ketiga dari mulai dari 120 ya, sehingga kita tahu patternnya ini yang berbeda. Selanjutnya kita periksa lagi mana lagi yang berbeda. Ya rasanya cuman itu aja yang berbeda ya, jadi ada 2 poin ya, sehingga kita bisa bikin paramnya begini ya. Ini params all aja, kita namakan params all. Artinya paramnya semua itu adalah tandain dulu. Selanjutnya kita akan kembangkan untuk semua page ya. Kita coba kita lihat dulu ya, yang paling akhir itu berapa ya. Ini page ke-3 tadi ya. Ya ini ada 1 juta ini fake nih ya, ini bohong, ini nggak sampai segini nih. Kita tembak aja langsung, ini page-nya ke 100, dia masih sanggup nggak? Nah nggak ketemu kan, berarti nggak sampai 1 juta ya, ini fake nih ya. Jadi yang tadi saya tunjukkan tadi 1 juta itu bohong ya. Kita tembak lagi ke 75 ya, kita kurangin halaman sampai 75 ataupun tidak. Ya 75 masih ada. Kita masuk ke 85, coba kita cek, kita coba ya. 85 nggak ada ya, kita turunkan berarti ke 80. Masih mau nggak? Ya nggak mau ya. Tadi 75 udah, berarti range-nya antara 75 sampai 80 ya. Berarti sekarang kita masuk 78 dulu, kita tes mau nggak. Ya 78 masih mau ya.
78 masih mau. Kita lihat lagi 79. Ya 79 nggak ada ya, jadi mentok di page ke 1 sampai ke 78 tadi ya, maksimal di 78 tadi. Ya oke. Sehingga di sini kita bisa masukkan page-nya mulai dari 1 sampai 78 ya. Oke. Ya selanjutnya kita bikin supaya lebih enak ya, jadi saya akan menggunakan if name sama dengan main ya, gini. Selanjutnya proses pertama kita harus get param dulu ya. Parameternya yang ini kan selalu berubah nih, jadi kita harus mainkan di sini. Ya kita bikin ini dulu params, bikin apa nih, variabel params adalah get params. Gini ya, kita bikin satu function dulu. Kita namakan def get param. Ini selanjutnya di dalamnya ini adalah kita looping for i in range ya, range-nya mulai dari tadi page-nya adalah 1 ya, jadi kita mulai dari 1 bukan mulai dari 0 sampai dengan 78 ya, jadi ini kita masukkan 79 karena 79 nggak dihitung ya sampai dengan 78. Kemudian kita bikin deklarasi paramnya ini, kita copy param yang di atas. Selanjutnya sorry, kita gunakan yang ini aja, yang param all ya. Ya param sama dengan ya, isinya adalah ini ya, page-nya itu berarti i ya, yang ke i, kemudian yang yang start ini kan mulai 0 tadi ya, berarti loopingnya adalah 0, kemudian 60, 120 dan selanjutnya ya. Ini 0, 60, dari mana ya, 0, 60 dan 120 ya, jadi sehingga kita bisa bikin variabelnya begini ya. Ini yang ke i ya, page yang ke i, kemudian loopingnya mulai dari 0, 60 ya, jadi i dikurang 1 kita kali dengan 60 ya, rasanya begini ya, i dikurang 1 kali 60 ya. Oke, rasanya begini ya. Satu lagi di sini yang kita cari, kita jadiin variabel aja ya di ya, ini ya, handphone ini adalah yang kita cari, jadi kita bikin deklarasi cari sama dengan handphone, kita posisikan ada di atas. Kemudian di sini handphonenya kita ganti menjadi begini. Selanjutnya di sini kita kasih namanya cari gini ya. Oke, rasanya begini aja. Kemudian kita ya, ini kita namakan param aja ya. Kita bikin array namanya params, kemudian kita tambahkan params dot append, yang kita tambahkan adalah ini param ini ya. Oke, selanjutnya kita return, yang kita return adalah params yang jamak begini ya. Oke, yang lainnya kita matikan dulu.
nanti kita butuhkan, jadi kita matikan dulu ini. Selanjutnya kita akan tes dulu ya bagian ini dulu. Kita akan print paramnya ya, for kita bikin looping for i in range-nya mulai dari 0 sampai dengan panjang dari paramsnya ini ya, length params. Kemudian kita print params yang ke i ya, kita namanya kan parameter maksudnya ya, param yang ke pertama adalah gini ya, kita print aja, kita lihat hasilnya ya. Nanti kalau berhasil harusnya dia akan keluar semua param ini dengan mulai dari page 1 sampai dengan ya kita lihat aja lah ya, kita simpan dulu, kita running ya. Ini yang kita butuhkan ya untuk parameternya ya. Jadi ya ini mulai dari page 1 ya, ini page 1, ini page 2 ya. Kemudian yang kita cari adalah handphone. Kemudian yang berbeda lagi adalah ini ya, startnya ya, mulai dari 0 yang ini, kemudian 60, 120 dan selanjutnya ya sampai dengan halaman terakhir. Oke, sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita kembangkan lagi ke yang lebih kompleks ya. Ya, selanjutnya kita akan bikin satu fungsi, kita namakan data sama dengan get as scrap ya. Anda bisa menggunakan variabel apapun boleh ya. Yang kita scrap kemudian yang kita oper adalah param ya, begini ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu function di bawahnya sini. Kita gunakan payload yang ini, kita copy ya. Ini URL kita udah bisa aktifkan ya, kita taruh di bawahnya sini aja, kita aktifkan. Kemudian payloadnya kita cut aja ya, kita cut, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya yang di param ini kita ganti dengan yang param ini ya. Ya, rasanya begini ya. Nanti kita uji aja bener apa enggak ya. Selanjutnya kita copy aja nih requestnya ini, kita cut aja. Kita cut, kita pindahkan ke sini ya. Selanjutnya kita periksa dulu ya, rasanya begini ya. Ini kita sebut ini kita bikin variable begini ya. Selanjutnya kita append aja. Selanjutnya kita return yang kita scrap data ini ya. Selanjutnya kita akan menggunakan data frame ya. Kita print dulu deh all datanya seperti apa ya. Ya, kita akan tes tapi tidak semua ya. Kita akan gunakan loopingnya jangan sebanyak ini. Kita akan tester mungkin 5 dulu ya. Ya, kita lihat aja ya hasilnya ya.
Kita bersihkan dulu. Kita lihat hasilnya. Ya, ada error ya. Oh, append nih, kurang append, kurang D nih ya. Oke. Ya, ini keluar ya. Oke, semua datanya udah keluar. Ini ada 60, 60, 60 ini. Ya, ini nggak perlu ya. Gini ya. Kita coba lagi, sekali lagi. Ya, oke. Selanjutnya kita menggunakan data frame ya. Selanjutnya kita menggunakan data frame. Data frame-nya adalah ini. Dimana ini kita ganti dengan all data, kemudian urutannya kita samain ya. Pertama nama barang dulu, kemudian atau ini kita rubah aja posisinya, sesuaikan dengan ini ya. Mulai dari toko dulu, nama toko, kemudian lokasinya di mana, selanjutnya nama barangnya apa, harganya berapa, ratingnya berapa ya. Oke. Yang ini juga kita sesuaikan urut-urutannya. Toko, lokasi, nama produk, harga, rating ya. Rasanya begini ya. Kita cek aja hasilnya. Kalau ini berhasil, maka dia akan muncul table ya. Ya, ini mulai dari 0 sampai dengan 240 ya. Oke. Sampai titik ini udah oke. Selanjutnya kita akan scrap semua datanya ya. Semua datanya, kemudian kita akan hitung berapa menit. Nah, saya akan gunakan stopwatch. Kita akan mulai untuk semua datanya. Oh ya, satu lagi saya akan simpan ke dalam Excel ya. Yang ini kita hapus saja, kita nggak butuhkan. Ini juga nggak butuhkan. Kemudian saya akan simpan ke dalam Excel. Ya, untuk menyimpannya ini sama seperti script saya yang sebelumnya ya. Jadi kita namakan nih Topet API aja ya. Ya, begini aja cukup. Nanti kalau berhasil, nanti dia akan muncul Topet API di sini ya. Ya, kita akan running dan kita akan hitung berapa menit. Kita bersihkan dulu. Kita simpan. Kemudian kita panggil. Kita enter. Ini juga kita enter. Kita tunggu berapa menit. Ya, oke. Ternyata cuman nggak sampai 30 detik ya, tidak sampai 1 menit ya. Kita akan periksa ini. Ya, kita akan periksa ini, kita klik 2 kali. Ini hasilnya, kita rapikan. Kita insert. Kita kasih nomor. Kemudian kita klik 2 kali. Kita cari paling bawah, itu ada 4.680 ya. 4.680 produk yang hanya membutuhkan waktu tidak sampai dengan 30 detik ya. Oke, rasanya cukup video sharing saya hari ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.